Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibtu Putranyana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 6 dengan tema 5, Wirausaha, subtema 3, Ayo Belajar Berwirausaha, pembelajaran kedua. Baik, mari kita saksikan bersama-sama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke, semuanya sehat. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa dulu ya. Anak-anak, dari siapa yang datang lebih awal? Dayu. Dayu ya, Dayu. Silakan Dayu, pimpin temannya berdoa. Berdiri. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dayu, karena Dayu tadi datanya lebih awal, kita beri tepuk salut kepada Dayu. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Silakan duduk semua. Ya. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oke, tidak hadir ya? Ya. Ya, oke. Coba Pak cek dengan cara berhitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 9, ya 10 ya. Karena kita kan 11 ya, jadi benar kurang 1. Kenapa Yuda ya? Sakit ya? Jadi dari Bagir katanya sakit karena Yuda sempat memberitahu Bagir ya. Ya. Nah, sekarang anak-anak kita melakukan tepuk dan salam PPK. Nah, semua sudah tahu dong tepuk dan salam PPK? Sudah ya? Nah, silakan anak semua berdiri. PPK. Terus Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam PPK. salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Sekarang kita lanjutkan ke bernyanyi lagu wajib nasional ya. Apa tujuannya kita menyanyikan lagu wajib nasional? Nah, agar kita memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi terhadap negara kita ya, negara Indonesia. Benderamu tak suci dalam barisan di seluruh tanah Indonesia. Kau telah pujaan bangsa ini. Siapa berani menurunkan bangsa yang merah, sang merah yang meriah, berilah masalah. Silakan keluarkan dulu alat tulisnya dan bukunya ya. Silakan. Sekarang terkait pembelajaran hari ini Pak, ada sedikit pertanyaan nih. Nah, yang pertama, apakah anak-anak masih ingat dengan pengertian wirausaha? Masih ya. Kira-kira apa sih pengertian wirausaha? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, apa? Ayo. Lupa. Oke. Nah, jadi wirausaha itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk apa? Melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang berguna untuk meningkatkan perekonomian. Nah, itu secara secara sederhananya ya. Apakah semua orang memiliki usaha yang sama? Tidak ya. Anak-anak tahu nggak usaha apa aja ada? Perekonomian, bidang apa lagi ada? Bidang pertanian ada ya, ada perikanan, ada perindustrian ya. Oke, bagus. Nah, ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan
jasa. Nah, terus yang ketiga, bagaimana cara para usahawan mempromosikan barang atau jasanya kepada konsumen? Memanfaatkan media sosial. Ya, menggunakan media sosial, apalagi memanfaatkan yang mengiklankan. Nah, iklan dengan menggunakan reklame. Nah, itu kan anak-anak sudah pernah pelajari ya di tema di pembelajaran sebelumnya, ya. Nah, sekarang terkait dengan itu kita juga akan belajar terkait materi itu. Jadi tentang tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha, pembelajaran kedua ya, dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis contoh keberagaman wirausaha masyarakat dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat embalase dengan kreatif. Itu ya. Nah, itu jadi kegiatan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Semangat. 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 Oke, semua semangat sudah ya. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan. Nah, di sini ada gambar dan isi yang berisi bacaan ya. Anak-anak juga bisa buka bukunya, itu ada di halaman 131 dan 132. Silakan dibuka. Sudah dibuka? Ya, apa judulnya? Gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Nah, silakan anak-anak dibaca dulu selama beberapa menit ya. Silakan dibaca. Sudah selesai membaca? Sudah ya? Oke, nah sekarang anak-anak sudah tadi melakukan kegiatan membaca, jadi literasi membaca ya. Nah, dari yang anak-anak baca, nah kan ada beberapa pertanyaan nih terkait bacaan yang sudah anak-anak baca. Yang pertama, apa jenis usaha yang dilakukan pada teks tersebut? Ya, Sania? Jenis usaha gelang benang. Jenis usaha gelang benang, bagus sekali ya Sania ya. Ada lagi mungkin yang lain usahanya? Nah ya, tadi hanya gelang benang ya. Kemudian yang kedua, mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam membuat usaha tersebut? Ya, Yayun. Yang keras ya. Kreativitas dan ketekunan sangat diperlukan. Jika kreativitas yang tidak tekun, Ya. maka akan keluar seperti produk baru dan Produk baru. berbeda dari yang lain. Oke, bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi apabila kita memiliki kreativitas dan ketekunan, maka akan menunjukkan suatu ide kreatif dan menghasilkan produk baru ya. Bagus sekali jawabannya. Kemudian yang ketiga, apa manfaat melakukan kegiatan usaha tersebut? Nah, yuk manfaatnya apa kalau kita buat usaha kayak gitu? Manfaatnya untuk kita apa? Dapat menghasilkan keuntungan, dapat menghasilkan dapat meningkatkan perekonomian ya, dapat meningkatkan ekonomi. Oke, bagus. Mungkin ada lagi? Menambah lapangan pekerjaan. Oke, pokoknya menambah lapangan pekerjaan yang dimaksud bisa saja dia membuat usaha yang besar terkait pembuatan gelang benang ya. Jadi gelang benangnya diproduksi secara massal atau banyak sehingga membutuhkan pekerjaan. Nah, itulah dikatakan bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Benar, bagus sekali ya. Nah, itu tadi terkait apa yang sudah anak-anak baca. Nah, sekarang kita ke kegiatan membentuk kelompok ya. Jadi ya, nanti anak-anak berhitung 1 sampai 3 agar mendapat 3 kelompok ya. 1, 3, 1. Oke, 1 ya. Silakan anak-anak berdiri berkumpul dengan kelompoknya. Ini Pak ada bahan ajar dan juga LKPD. Bapak tunjukkan dulu ya. Oke. Sekarang anak-anak coba perhatikan di LKPD satunya ya. Silakan anak-anak dibuat dulu identitas kelompoknya, nama-nama kelompoknya.
Ya? Ya, isi dulu nama kelompoknya. Ayo. Kelompok 2. Silakan anak-anak bertanya apabila ada hal-hal yang tidak dipahami ya. Ya. Ini kan kita pilih dulu. Baca makanya. Kita pilih dulu. Ya. Nanti. Nah, silakan anak-anak coba langsung dibuka LKPD 1-nya, dibaca petunjuknya. Kemudian apa saja yang diminta di sana silakan dikerjakan ya. Pak berikan waktu sekitar berapa ya? 10 menit ya maksimal ya. Anak-anak Pak yakin sudah terbiasa bekerja secara bersama-sama pasti cepat mengerjakan. Silakan buka juga bahan ajarnya, bukunya. Jangan ditutup lagi bukunya. Jangan. Bahan ajarnya dibuka ya. Yuk, silakan di ya, SKPD-nya itu kerja anak-anak, jadi tak apa-apa, tidak masalah kalau dicoret atau ditulis sesuai dengan jawabannya aja. Udah ya? Dari nomor 1? Udah ya, nomor 2? Udah. Udah, oke. Sekarang membacakan hasil dari pemecahan RKPD-nya anak-anak cukup di tempat duduknya ya. Saya akan membacakan yang saya buat dengan teman-teman. Nama kelompok IGD Satya Pramana Putra, Dilo Komang Werayanti, Nikade Aisyah Neptias Putih, Diputu Dia Pertiwiase. 1. Apa saja jenis keberagaman wirausaha di masyarakat? Usaha di bidang pertanian, perdagangan, perikanan, dan industri. 2. Bagaimana sikap kita terkait adanya keberagaman wirausaha di masyarakat? Menghormati perbedaan usaha yang ada, tidak menjelek-jelekan usaha orang lain, menghargai usaha orang lain. 3. Apa saja manfaat keberagaman wirausaha? 1. Memenuhi kebutuhan manusia yang sangat beragam jenisnya. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. 3. Menciptakan inovasi baru yang bermanfaat. 3. Membantu pembangunan Inovasi baru ya maksudnya mungkin ya. Pembangunan nasional dalam bidang ekonomi. 5. Mengurangi pengangguran. 6. Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan kerjasama antara pemilik dan warga sekitar. Oke, bagus sekali ya. Jadi sudah ada tadi diutarakan lengkap ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau memberikan komentar? Dapat? Dapatnya ya. Oh, kok bisa besar soalnya bagus, itu pertanyaan yang apa namanya berkaitan dengan dirinya ya, teknisnya ya, atau penyampaiannya ya. Kok bisa besar katanya gitu? Karena memang besar soalnya ya. Karena memang besar suaranya, bawaan dari lahir ya. Ya pertanyaannya, oke. Karena sudah ada lagi pertanyaan ya, ada lagi? Nah, silakan dulu kelompok satunya. Lanjutkan kelompok 3. Teman-teman, saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi
sekalian. Nah, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan? Tidak ada, pas ya? Pak Rasa jawabannya hampir sama mirip ya. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Oke, salut. Ada berapa gambarnya? Dua. Dua ya. Yang gambar satu itu gambar apa ya, anak? Hah? Bakso. Makanan. Itu jualan keripik ya. Ya, coba dilihat dengan jelas. Nah, masa bakso ada plastik? Ya, oke. Nah, Pak Matia itu jualan keripik singkong. Yang di bawah juga sama ya. Jualan keripik singkong. Nah, kelihatan nggak bedanya apa? Terus ada pertanyaan nih yang muncul. Apa perbedaan fenomena yang terlihat pada gambar 1 dan 2? Ditukul. Terus ada lagi mungkin yang lihat perbedaannya? Ya. Wadahnya. Pemilik gambar satu tidak ramai itu tidak ada pembeli itu ya, bahkan tidak ada pembeli ya. Yang gambar satu maksudnya. Itu kalau ada cuma pedagangnya. Yang sampai ketiduran itu ya. Nah, terus yang gambar kedua ramai. Terus apa lagi kira-kira yang terlihat di sana? Itu di gambar berapa yang kedua? Gambar kedua. Kalau gambar kesatunya tidak ada pembeli ya. Nah itu. Terus yang kedua bertanya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, coba lihat. Kalau di gambar satu ada gerobak, ada keripik, tapi tidak ada apa? Tidak ada pembeli. Terus ada isi gambar nak di produknya? Tidak ada. Kalau di gambar dua? Isi. Nah, kira-kira kalau berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi sepi belanja kalau di gambar dua, karena tidak ada cap produk, bagus. Jadi di gambar satu itu polosan ya, hampir kosong, nggak ada capnya. Kalau di gambar dua, produknya ada gambarnya atau gambar kulitnya kan? Ya itu bagus. Jadi ketemu. Nah, kira-kira bagaimana solusi dari permasalahan tersebut anak-anak? Kita kan sebelumnya sudah belajar tentang iklan nih, tentang reklame. Nah, kalau berkaitan dengan gambar tersebut, bagaimana kira-kira solusinya? Kita bisa membuatkan apa? Membuatkan embalase. Bagus sekali ya, jadi embalase. Anak-anak pasti sudah tahu dong pengertian dari embalase. Embalase itu apa? Jadi pembungkus. Ya, pembungkus makanan atau pembungkus produk. Bagus. Jadi itu ya embalase itu secara singkatnya kita artikan sebagai pembungkus kemasan produk yang membuat produk itu menjadi lebih menarik sehingga konsumen menjadi tertarik. Itu jadi terkait dengan jadi solusinya itu bisa membuatkan yang namanya embalase. Oke, pintar. Nah sekarang kita simak dulu video pembuatan embalase sederhana ini ya. Nah, kemudian sambil menyimak ini anak-anak coba perhatikan juga LKPD 2-nya. Video membuat embalase sederhana ya. Nah, langkah kedua apa itu?
Ya, jadi sama-sama kelas 6 ya yang membuat itu. Nah, itu contoh langkah pembuatan emballase. Nah, sekarang berkaitan dengan emballase tadi, anak-anak coba perhatikan LKPD 2-nya. Nah, silakan sekarang anak-anak kerjakan aktivitas di LKPD 2. Silakan ya. Ya, silakan dibuat dulu isi identitasnya di kelompoknya seperti biasa. Emballase yang sederhana ya. Silakan dikeluarkan, bagi tugasnya keluarkan gininya apa namanya, pensil warna, kemudian spidol ya, silakan. Pensil warna ya. Yang warnanya boleh ditaruh sini. Nah. Oke, pensil warna, spidol, dan dilepas lembaran kosongnya ya. Kan di sana sudah ada lembar kosong di LKPD-nya. Nah, silakan dilepas. Tidak masalah nih. Kelompok 1 sudah? Sudah selesai. Kelompok 2-nya? Sudah. Bagus. Kelompok 3? Sudah. Oke, sekarang baru mulai lagi dari kelompok 1 ya untuk presentasi. Tapi Pak ingatkan ketika presentasi yang lain memperhatikan, jaga kondisivitasnya. Ada yang bertanya silakan bertanya. Nanti di saat sesi bertanya silakan kelompok 1 maju. Sama kelompoknya saya langsung jawabannya. Dibaca dengan jelas, silakan. Ya. Yang keras naik. Ya, Satu, apa saja ciri-ciri emballase yang baik? Satu, salah satu bentuk reklame yang terdapat pada kemasan suatu produk. Dua, berisi gambar dan tulisan yang menarik. Tiga, berisi informasi yang jelas dan singkat. Empat, informasi yang disampaikan harus jujur dan mudah dipahami. Dua, apa saja langkah-langkah pembuatan emballase yang baik? Satu, tentukan bentuk kemasan produk dan buatlah desain bentuknya terlebih dahulu. Dua, tuliskan nama produk, gambar produk, dan informasi produk pada kemasan. Tiga, berilah warna dan komposisi yang menarik. Oke, silakan tunjukkan hasilnya. Teman-teman, ini adanya. Ya, jadi ini embalasannya. Teman-teman, ini adalah emballase dari kelompok 1. Emballase ini terbentuk dari makanan snack dari makro. Nah ya, mungkin ada yang ingin bertanya terkait penjelasan dan penyampaian dari kelompok 1? Ada? Nah, ada yang pas ya? Oke, beri tepuk salut pada kelompok 1. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Silakan untuk kelompok 1 perangannya. Nah, jadi gambarnya tentang snack makro ya. Ya, sekarang kelompok 3 ya. Boleh. Ini emballase dari kelompok 3. Ya, lihat gambarnya. Tujuan saya membuat emballase sinar donat karena saya ingin memulai usaha donat. Karena rasanya yang lezat, enak dan manis. Banyak rasa juga embalasenya ya. Oke, meskipun dibuat dengan secara singkat sudah sangat bagus ya. Ada yang ingin berkomentar?
Sudah bagus ya? Ya, oke. Karena sudah bagus, tidak beri tepuk salut pada kelompok 3. Tepuk salut. Silakan duduk kelompok 3, tepuk kanan. Ya, bagus ya. Silakan kelompok 2 terakhir. Ayo, Kira. Oh, mana tuh ada berarti? Oh, pipa. Oh, ternyata dia. Ya, oke. Nggak apa-apa. Kesepakatan kelompok ya. Silakan. Ya, ini bapaknya pegang. Teman-teman, saya membuat embalase donat. Donat juga ya, sama hampir sama dengan ketiga. Cuma gambarnya berbeda ya. Kenapa buat donat? Karena lebih simpel ya. Karena donat sekarang biasanya lebih laris ya di pasaran ya. Jadi anak-anak mungkin terinspirasi dari itu ingin membuat usaha donat. Oke. Ada yang ingin beri komentar? Bagus ya. Nah, sudah bagus. Oke. Ada yang ingin beri pertanyaan? Oh ya, ditanya itu rasa apa aja katanya? Rasa stroberi, anggur, coklat. Oke, kok nggak tahu? Kan bagus ya, berarti enak ya banyak rasa. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, karena nggak ada, kita beri tepuk salut pada kelompok 2 ya. Tepuk salut. Jempol, salut. Ya. Nah, itu tadi apa namanya hasil penyampaian dari kelompok semua kelompok ya tentang evaluasi yang sudah dibuat dengan sangat baik, sudah bagus dan juga ciri-ciri evaluasinya sudah ditemukan di bahan ajar. Jadi Pak rasa semua jawabannya mirip-mirip ya. Makanya hanya tadi kelompok 1 saja yang menyampaikan itu dan kelompok lainnya hanya menampilkan apa gambar yang dibuat. Jadi Pak rasa anak sudah paham bagaimana ciri-ciri evaluasi yang baik, bagaimana langkah-langkah membuat embalase. Oke. Selanjutnya kita kegiatan berikutnya ya. Ya, bermain game. Anak semua suka bermain game? Suka enggak? Suka enggak? Kita tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, mantap, semangat sekali. Oke. Sudah ya. Nah, sekarang keluarkan gadgetnya. Nah, ayo. Kita bermain game. Kelompok berapa lagi itu sudah gabung? Kelompoknya 2 ya. Oke, kita mulai diskusi dengan temannya ya. Siap-siap.
Kalau tadi muatan PK-nya tentang keberagaman wirausaha, ya, jadi tentang keberagaman wirausaha. Kira-kira ada lagi? Tentang keberagaman wirausaha, ya, tentang membuat embalase juga ciri-ciri dan langkah-langkah membuat embalase. Terus juga apa? Sikap kita menghargai keberagaman. Oke, lanjut. Sekarang kita kegiatan evaluasi. Nah, sebelum kegiatan evaluasi kita kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Langsung tulis identitasnya ya. Ya. Dicentang pada jawabannya. Ya, yuk silakan diisi identitasnya dulu. Disilang ya, jangan sampai salah. Sudah semua ya, sudah selesai ya. Ini. Oke, jadi semua sudah melakukan kegiatan evaluasi. Sekarang kita kegiatan berikutnya ya. Namun sebelum kegiatan berikutnya kita melakukan kegiatan refleksi. Nah, tadi anak sudah melakukan kegiatan evaluasi, Pak. Rasa anak sedikit tegak ya. Jadi kita tarik nafas dulu ya, biar tidak agak tenang ya. Tarik nafas. Oke ya. Oke, sekarang kita ke refleksi. Bagaimana perasaan anak setelah belajar tadi? Senang. Benar nggak senang? Mana dong suara senangnya? Senang. Oke, lanjut. Apakah pertanyaannya menarik? Menarik. Apa yang membuat anak tertarik saat belajar tadi? Bermain? Oh, diskusi. Bermain game, kuis. Oke, ada lagi? Membuat gambar embalase. Oke. Terus apa hal terpenting yang anak pelajari hari ini? Ya, tentang keberagaman wirausaha. Ada lagi tadi membuat apa lagi? Embalase. Apa yang harus dicermati dalam membuat embalase? Apa langkah-langkah dalam membuat embalase itu ya. Jadi itu yang penting yang kita pelajari hari ini. Kemudian manfaat keberagaman juga tadi ya. Terus apa yang ingin anak-anak pelajari lebih lanjut? Belajar apa? Atau membuat reklame yang lain ya? Oke, cocok. Apa yang perlu diperbaiki dalam kegiatan selanjutnya? Nah, apa? Kira-kira mungkin tadi agak kurang puas bermain gamenya ya. Nanti kita akan bermain game lagi ya. Ya, oke. Nanti kita bermain game supaya lebih baik lagi. Tadi mungkin ada kendala sedikit teknis, tapi tidak masalah, sudah selesai dan dimenangkan oleh kelompok 1. Ya, tidak apa-apa. Kita ini walaupun kita berbeda kelompok, tapi kita tetap satu tim, satu kelas, harus tetap saling mendukung. Itulah namanya satu kelas. Nah, untuk kegiatan besok, anak-anak coba temukan jenis usaha di lingkungan sekitar anak-anak, kemudian catat jenis usaha serta ceritakan secara singkat usaha tersebut. Itu ya. Jadi nyatet usaha apa yang ada di lingkungannya, terus ceritakan sedikit. Itu ya. Bisa? Oke, itu untuk besok ya. Nah, jadi besok kita akan belajar di tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar wirausaha, pembelajaran ke-3. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu daerah ya. Namun sebelum menyanyikan lagu daerah kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat ya. Pokoknya harus semangat. Kita di kelas 6 biarpun kita sudah masa pubertas ya, tapi kita harus menunjukkan sikap ceria, semangat. Mood-moodnya kadang berubah, tapi jangan dibawa ke dalam perasaan. Tetap kita situasi pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Sekarang nyanyikan lagu Dadang Daud. Ayo, ikutin tangan Pak.
tadi kan sudah menyanyikan lagu daerah ya. Sekarang kita ke berdoa. Tadi karena dipimpin oleh DAI, sekarang DAI pimpin lagi semuanya. Diajak berdiri ya. Berdiri. Yuk kita menutup pelajaran. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih DAI. Silakan dulu DAI. Suaranya ya hilang. Nah, itu tadi ya serangkaian pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Karena saya sudah tutup dengan doa, maka tutup juga dengan mengajukan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, selamat apa? Ya, selamat siang. Siang. Semangat pagi. Pagi.